Tidak semua apa yang tidak dikerjakan Nabi itu adalah bid'ah. Sebab Nabi tidak pernah mengumpulkan Quran menjadi sebuah mushaf, melaksanakan salat tarawih di masjid-masjid dengan melaksanakannya 23 rakaat. Kata Ubay, ini tak pernah dikerjakan Nabi, wahai Sayyidina Umar. Ini bid'ah, wahai Sayyidina Umar. Maka Umar berkata, fa ni'matul bid'atu hazihi. Kalau mau dikatakan bid'ah, ini sebaik-baik bid'ah. Dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, namanya sebelum masuk Islam Abdus Syam, penyembah matahari. Setelah masuk Islam, Nabi mengganti namanya menjadi Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Dia hanya 3 tahun membersamai Nabi setelah berislam, tapi dialah yang paling banyak di antara para sahabat yang meriwayatkan hadis. Suatu ketika dia hadir dalam majlis Rasulullah dan dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang yang senantiasa berkasih sayang karena Allah, maka pada hakikatnya Allah pun akan sayang kepadanya. Maka sayangilah penduduk bumi, maka penduduk langit, malaikat-malaikat Allah akan sayang kepada kalian. Ketika Abdurrahman mendengar hadis ini, dia langsung pulang. Kemudian dia memberi makan seekor kucing dan dia rawat dengan penuh kasih sayang. Sampai pada suatu ketika dia jumpa dengan Rasulullah, kemudian keluar dari jubah kesayangannya itu seekor kucing. Maka Nabi mengatakan kepadanya, memanggilnya dengan ya Aba Hirrah, wahai bapak kucing. Ismun tasghir daripada Hirrah, Hurairah. Jadi nama sahabat kita ini adalah Abu Hurairah. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksaru ma yudkhilin nasal jannata, apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surganya Allah? Maka Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluqi, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Wasu'ila aksaru ma yudkhilin nasan nara, ditanyakan kepada Nabi, apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam nerakanya Allah? Maka Nabi menjawab, al-famu wal farju, mulut dan mohon maaf cakap, kemaluan. Dua yang paling banyak memasukkan orang ke dalam nerakanya Allah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan oleh malaikat Jibril kondisi surga dan neraka. Tapi bukan berarti sudah ada orang di dalam surga dan neraka. Karena kita setelah dihisab baru kita nanti akan masuk ke dalam surga dan neraka. Tapi pada hakikatnya perjalanan Isra dan Mi'raj itu konteksnya adalah linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Maka ketika Nabi berada di neraka, Nabi melihat penduduk neraka yang paling banyak adalah perempuan. Siapa penduduk paling banyak di neraka, Bu? Perempuan. Tapi hadis itu harus dijelaskan dengan baik bahwa penduduk surga yang paling banyak pun adalah perempuan. Apa sebab? Sebab jumlah perempuan jauh lebih besar. Sebab perempuan mudah masuk surga, mudah masuk neraka. Jumlah perempuan saat ini dari 10, 9 banding 1.
Nanti di akhir zaman 50:1. Ke jumlah perempuan jauh lebih besar. Maka kalau ada orang yang menikah lebih dari 1, pada hakikatnya dia menolong yang 8. Yang 8 ini siapa yang nak menolong lagi? Mudah-mudahan aku tidak menjadi yang 8 itu, kata ibu. Bagi yang belum menikah. Bagi yang sudah menikah, insyaallah aman. Yang 8 ini harus ditolong. Ini Ustaz nih tak apa-apa ceramahnya. Bapak Ibu, Nabi menikah lebih dari 1, lebih dari 4. Istri Nabi dalam riwayat 9, dalam riwayat lain 11. 1 milkul yamin. 9 itu banyak atau sedikit? Banyak kalau dibandingkan 1. Tapi kalau dibandingkan dengan istri Nabi Daud, istri Nabi Daud 100. Jadi 9 itu banyak atau sedikit? Sedikit. Nabi Daud itu Bapak Ibu, istrinya 100. Tapi Nabi SAW menyebutkan bahwa Abdulus Saum, Saumu akhi Daud, sebaik-baik puasanya Nabi Daud, karena yasumu yauman wa yuftiru yaum, karena dia puasa sehari berbuka sehari, puasa sehari berbuka sehari, puasa sehari berbuka sehari sepanjang hidupnya. Tapi Nabi tidak mengajarkan, tapi Nabi tidak mengerjakan. Maka ini disebut dengan hadis takriri. Ada hadis ucapan qauli, ada hadis perbuatan fi'li, ada hadis takriri, persetujuan Nabi, tapi Nabi tidak mengerjakannya. Ini dalil bahwa tidak semua apa yang tidak dikerjakan Nabi itu adalah bid'ah. Sebab Nabi tidak pernah mengumpulkan Quran menjadi sebuah mushaf. Yang mengumpulkannya adalah Abu Bakar Siddiq atas usulan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Belum ada tanda baca pada Al-Quran, belum ada harakat, belum ada waqaf. Yang membuatnya adalah Abu Aswad Ad-Du'ali atas perintah daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib yang menjadi cikal bakal munculnya ilmu nahwu. Nabi tidak pernah puasa sepanjang hidupnya, karena Sayyidah Aisyah setelah wafatnya Nabi saumat dahri, puasa sepanjang tahun sampai beliau meninggal dunia. Tak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan salat tarawih di masjid-masjid dengan melaksanakannya 23 rakaat, 1 malam 1 juz, tak pernah dikerjakan Nabi. Pada masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Umar tunjuk Ubay bin Ka'ab untuk dia menjadi imam salat tarawih 23 rakaat, 20 tarawih, 3 witir. Kata Ubay, ini tak pernah dikerjakan Nabi, wahai Sayyidina Umar. Ini bid'ah wahai Sayyidina Umar. Maka Umar berkata, fa ni'matul bid'atu hazihi. Kalau mau dikatakan bid'ah, ini sebaik-baik bid'ah. Malu Bapak Ibu kalau kita jumpa nanti di akhirat dengan Nabi Daud, terutama bapak-bapak. Nabi Daud yang istrinya 100, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Ini kita istri hanya 1 bagi yang sudah menikah, tapi kita puasa Senin Kamis pun payah. Ada pula yang puasa Ramadan ini cuma tahan 3 hari, sisanya 27 hari tak kuat lagi. Na'udzubillahi min. Saya tak sebutkan kenapa perempuan mudah masuk neraka. Saya hanya sebutkan kenapa perempuan mudah masuk surga. Hadis Nabi, idza sallatil mar'atu khamsaha, kalau perempuan salat yang 5 waktu, bukan salat duha, bukan salat sunnah isyraq, bukan salat taubat, bukan salat tahajud, bukan salat hajat, salat yang 5 waktu saja yang wajib. Wa shamat syahraha, puasa yang wajib saja, Ramadan, bukan Daud, bukan Ashura, bukan Ayyamul Bid, bukan Senin Kamis. Wa hafizat farjaha,
mohon maaf cakap, menjaga kemaluan, menjaga kemuliaan. Yang keempat, wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu mana yang engkau kehendaki. Yang tiga mudah, yang keempat ini yang susah, taat kepada suami. Kata Nabi, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda ala ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha." Kalau aku boleh menyuruh manusia sujud di hadapan manusia, maka aku suruh istri sujud di hadapan suaminya. Tapi karena tak boleh, Nabi tak perintahkan. Tapi hadis itu menunjukkan betapa istri harus taat kepada suaminya. Kalau suamiku Fir'aun, Pak Ustaz, tetap harus taat kepada suami. Karena itu adalah kunci tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun suami Fir'aun, tapi kalau seandainya dia ridha kepada istrinya, maka istri akan masuk ke dalam surganya Allah dari pintu mana yang dia kehendaki. Tugas istri Bapak Ibu hanya dua dalam fikih munakahat, dua saja kewajiban. Yang pertama, taat kepada suami kalau perintahnya itu perintah kebaikan. Kalau perintahnya itu keburukan, bermaksiat di hadapan Allah, kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, kewajiban istri di hadapan suami melayani dalam berhubungan, dua saja. Adapun mencuci, memasak, mengepel, membuatkan kopi adalah sunnah. Jadi bapak tak boleh marah kalau ibu tak buatkan kopi, sebab itu adalah sunnahnya. Tapi kalau seandainya istri mau suami semakin cinta, maka yang sunnah-sunnah ni harus digas semua, supaya mendapatkan fadilah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dikatakan wajib itu di dalam usul fiqh, ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Berapa banyak perempuan yang tidak sempat memasak, karena apalagi tidak piawai dalam memasak, khawatir masakannya nanti membuat suaminya mungkin muntah. Akhirnya dia beli GoFood atau setiap hari beli lauk di Ampera. Apakah dia dikenakan dosa? Tidak, sebab itu adalah sunnah. Berapa banyak perempuan yang tak sempat mencuci, dia antarkan semua baju ke laundry karena dia adalah perempuan karir. Apakah itu dikenakan dosa? Tidak, karena itu adalah sunnah. Begitu pula ketika membuatkan kopi. Tapi ibu senantiasa bertanya, selalu bertanya, kenapalah suamiku ini lebih senang di kedai kopi daripada di rumah? Bisa saja cara pelayanannya berbeda. Sebab kalau kita ke kedai kopi itu, Pak, tentu nanti disuruh silakan masuk, Pak. Mau makan apa, mau minum apa, silakan duduk dulu. Masya Allah. Kalau seandainya pelayanan itu sama seperti di rumah, silakan masuk bang, dibukakan sepatu suami tadi, diletakkan di rak sepatu. Abang mau minum dulu, mau makan dulu, mau mandi dulu, atau mau aku dulu? Kalau inilah pertanyaannya, maka pasti suami itu betah di rumah, betul. Tapi kalau seandainya suami baru pulang, muka dengan sejuta masalah di wajahnya, abang dari mana? Habis jumpa siapa? Itulah rokok terus. Macam mana suami nak betah di rumah? Ini yang ceramah masalah nikah, ini sudah nikah belum? Sudah.
Saya baru nikah setahun yang lalu, baru 1 tahun, bulan Maret di Masjid saya tak sebut masjidnya, di Gobah. Kebetulan yang jadi saksi nikah tuan guru kita Ustaz Abdul Somad. Saya tak buatkan undangan, saya hanya undang orang-orang yang memang khusus saja. Tapi jamaah masjid ni pengurusnya, Ustaz, jadi jamaah kami ini nak dengar juga nasihat nikah dari UAS itu. Nah, silahkan Pak Haji, tapi kalau seandainya nasi kotaknya kurang, saya mohon maaf. Tak apa. Saat acara sudah selesai, sibuk berfoto orang dengan Ustaz Abdul Somad, sama pengantin tak berfoto. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke topik, bahwa takwa ini adalah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surganya Allah. Kenapa harus takwa? Karena kita dimuliakan karena takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa di hadapan Allah. Kenapa orang yang paling bertakwa ini dia yang paling mulia? Kalau hanya sekedar menggunakan baju takwa, itu banyak secara zahir menunjukkan dia orang soleh. Tapi yang dimaksud takwa ini Bapak Ibu, at-taqwa hahuna. Kata Nabi, takwa itu di sini, di hati. Maknanya dalam kesendirian, dalam kesunyian, tak ada satupun mata yang menyaksikan. Kita tak berani untuk bermaksiat di hadapan Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan takwa. Itulah yang diajarkan oleh Ramadan. Madrasah Ramadan mendidik kita menjadi hamba yang bertakwa. Karena ketika kita dalam kondisi sendiri, tak ada yang menyaksikan, lauk pauk masih banyak bekas sahur itu bisa kita makan. Begitu pula dengan minuman-minumannya. Tapi apakah kita berani membatalkan puasa walaupun orang tidak memandang, tidak menyaksikan? Tak berani. Sebab apa? Sebab kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sedang mengawasi kita. Lain basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Apa kata Habil, anak daripada Nabi Adam alaihissalam? Wahai saudaraku Qabil, kalau engkau ulurkan tanganku untuk melemparku, untuk membunuhku, maka aku tak akan pernah membalasnya, karena aku takut kepada Allah. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan kata Nabi yang dia akan mendapatkan naungan di sisi Allah di saat tak ada naungan kecuali naungannya. Satu di antaranya adalah rajulun, seseorang, da'athu imra'atun, yang dipanggil oleh seorang wanita, zata mansibin wa jamalin, punya kecantikan, punya kekayaan, diajak untuk berzina. Dia katakan, qala inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia takut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan berani melakukan segala macam bentuk kemaksiatan. Kenapa orang yang bertakwa? Kenapa harus takwa? Karena surga diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Berapa banyak ayat yang berbicara bahwa surga diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa harus takwa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena pahala amal yang diterima Allah hanya amal-amal orang yang bertakwa. Kenapa harus bertakwa? Karena orang yang bertakwa inilah yang nanti pada hari kiamat mereka akan mendapatkan pertolongan Allah, sedangkan orang-orang yang tak bertakwa mereka akan saling bermusuhan. Al-akhilla
yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Kata Allah, teman satu dengan teman lainnya nanti pada hari kiamat akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena ketika mereka hidup di dunia, mereka hanya berkawan urusan bisnis saja. Mereka tidak pernah berteman untuk saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus takwa? Karena orang yang bertakwa inilah yang rezekinya lancar, urusannya dimudahkan. Firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bukakan jalan keluar dan Allah berikan dia rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga. Kalau orang-orang yang belum menikah, orang-orang jomblo ini, dia paham ayat ini, maka dia tak akan pernah khawatir untuk menikah. Sekarang banyak yang takut menikah. Nanti setelah menikah mau dikasih makan apa anak istri? Padahal Allah sudah menjanjikan ayyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau mereka itu fakir, Allah yang akan mencukupkan rezeki mereka. Syaratnya adalah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin manusia khawatir masalah rezeki, sedangkan Allah adalah Tuhan yang maha kaya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah hewan-hewan melata yang ada di bumi Allah ini kecuali Allah jamin rezeki bagi mereka. Cicak saja Bapak Ibu, rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Itulah lagu yang sering didendangkan oleh anak-anak. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor apa? Nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak yang terbang atau nyamuk yang datang? Nyamuk yang datang. Cicak tu merayap aja. Rezeki cicak aja sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin manusia, orang-orang yang beriman, khawatir rezekinya dipatok ayam? Oleh sebab itu, orang yang beriman, orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kalau bicara mengenai takwa, Nabi menunjuk takwa itu di hati. Maknanya adalah ketika bicara tentang takwa, maka kita bicara tentang kebersihan hati. Nabi mengalami syaqqus sadar. Syaqqus sadar di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah adalah dibelahnya dada Rasulullah oleh malaikat Jibril, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Pertama Nabi mengalaminya saat dalam persusuan Halimah Sa'diyah. Dibelah dada Nabi, dicuci hati Nabi oleh malaikat Jibril. Yang kedua, saat beliau akan menerima wahyu dari Allah di usia 40 tahun. Yang ketiga, saat beliau akan berangkat Isra dan Mi'raj, dicuci dada Nabi, dicuci hati Nabi. Furija saqfu baiti, disebutkan dalam hadis, terbelah atap rumahku. Fanazala Jibril, turun malaikat Jibril. Waja'a bitastin min dhahab, datang membawa bejana yang terbuat dari emas. Mamlu'atun bil hikmati wal iman, penuh dengan hikmah dan iman. Fashaqqa sadri, dibelahnya dadaku. Wa ghassala bima'i Zamzam, kemudian disucikan dengan air Zamzam. Summa araja bi, lalu aku mi'raj dengannya. Dibelahnya dada Nabi ini apakah menandakan hati Nabi kotor sehingga harus dibersihkan? Tidak demikian. Kata para ulama, dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah mengisyaratkan bahwa ketika harus menghadap Allah, kita mesti harus dalam membawa hati yang bersih dari keduniaan, hati yang bersih dari sifat-sifat yang kotor.
Kata guru kami Syekh Abdullah Izzuddin Al-Azhari, taharatul a'dha syartun sihhatis salah. Sucinya anggota badan itu secara fikih adalah syarat sah salat. Wa taharatul qulub syartun liqabuliha. Tapi sucinya hati syarat diterimanya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man tazakka. Beruntung orang yang melakukan tazkiyah, tazkiyatun nufus. Beruntung orang yang bersuci, disucikannya badannya, disucikannya hatinya. Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Datang ke dalam masjid salat qabliyah, lalu dia berzikir mengingat Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Fa shalla, baru dia salat, maka dalam hatinya adalah Allah, Allah, Allah. Tapi kalau seandainya kita habis mengurus urusan dunia, lalu kita melakukan takbiratul ihram salat, Allahu akbar. Nah, ibu habis memasak, langsung salat. Apa yang ada di dalam salat ibu? Ketika membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kentang naik, cabai naik, ini naik, beras naik, semua naik. Kemudian salam, tahiyatul mubarakatuh, salatu thayyibatulillah. Belum ke rumah si anu, belum ngambil undian arisan, belum anu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berapa rakaat tadi salat? 3 atau 4? Kenapa? Karena hati kita diselimuti oleh urusan dunia, bukan Allah yang ada di dalam hati kita. Itulah pentingnya tazkiyatun nufus, disucikan hati kita dengan tasawuf. Man safa qalbuhu lillah, orang yang bersih hatinya karena Allah. Safa suci, marwah kemuliaan, kedudukan, wibawa. Orang tak akan sampai ke dalam kemuliaan ini kecuali dia berangkat dari safa, berangkat dari kesucian. Maka penting dibersihkan hati. Takhalli, kata mantan mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, membersihkan hati adalah dengan takhalli. Tukhalli qalbaka min kulli qabih, buang hatimu dari segala macam bentuk penyakit-penyakit yang buruk. Wa tuhallihi min kulli sahih, lalu masukkan sifat-sifat yang baik. Buang riya, buang ujub, buang sombong, kibrun. Masukkan di dalamnya ikhlas, ridha, tawadu, sabar, syukur. Tapi kalau seandainya belum dibersihkan dulu, maka dia akan terus melekat di dalam hati kita. Maka kalau seandainya kita dihadiahkan air zam-zam, lalu gelas yang mau kita tuangkan air zam-zam itu masih kotor, karena di situ bekas kopi, bekas asbak rokok, apakah bisa langsung dituangkan air zam-zam? Bisa, tapi dia akan kotor. Maka dia mesti harus dibersihkan dulu, dicuci dengan mama lemon. Setelah dicuci, dibilas, barulah dimasukkan air zam-zam, barulah dia bersih dan diminum. Jauhkan dari sifat kibrun, karena sombong itulah yang dapat menghancurkan segala amal kita. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Termasuk surga, kata Nabi, orang yang di dalam hatinya masih terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Lalu datang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya inna ahadan yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanah, ada orang yang dia menginginkan, senang menggunakan pakaian bagus, sendal bagus, apakah dia sombong? Dijawab oleh Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan dia cinta dengan keindahan. Ibu menggunakan mukena jilbab yang bagus, itu keindahan, karena Tuhan kita Tuhan yang maha indah. Begitu pula bapak menggunakan jam tangan yang bagus, pakaian yang bagus, mobil yang bagus, itu bukan sombong. Apalagi sekarang orang yang memaknai sombong itu tak mau negur, sombong betul. Padahal sombong itu bukan demikian. Kata Nabi, al-kibru, sombong itu batarul haq,
menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Ketika ada yang menasihati, Pak Haji, jangan minum tangan kiri. Tangan kiri adalah cara syaitan minum. Tak usah kau nasihati aku, pandailah aku. Merendahkan orang lain, merasa dia yang paling kaya, orang miskin, merasa dia yang paling alim, orang bodoh, merasa dia yang paling bertitel, orang lain tak ada titelnya, tak sekolah tinggi dia. Maka inilah yang digolongkan oleh baginda Nabi termasuk orang-orang sombong yang dia akan dicampakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanamkan tawaduk, sifat rendah hati. Mana qasad sadaqatun min mal, tak berkurang harta benda dengan sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, tidaklah Allah memberikan kepada orang yang mau memaafkan kecuali kemuliaan. Wa ma tawadha'a ahadun minkum illa rafa'ahu Allah, tidaklah seseorang ketika dia rendah hati kecuali Allah akan angkat derajatnya di hadapan manusia dan diangkat derajatnya nanti pada hari kiamat. Jauhkan dari sifat hasad. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhkan sifat hasad, karena hasad itu dapat menghancurkan pahala-pahala kita sebagaimana api yang menghabiskan kayu bakar. Apa itu hasad? SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu hasad. Sakit hati ketika melihat orang mendapat nikmat Allah. Ada tetangga beli kulkas baru, sesak nafasnya. Ada tetangga yang beli motor baru, sakit seminggu. Ada saudaranya beli dapat hadiah CR-V baru, meninggal. Apa sebab? Sakit hati. Sakit hati melihat orang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diajarkan para ulama ketika kita ingin menjauhkan diri dari sifat hasad? Doakan doa kebaikan bagi orang yang mendapatkan nikmat Allah. Oh, tetangga ni dah panen sawitnya. Apa yang kita lakukan? Doakan dia, ya Allah sehatkan badannya, berkahi rezekinya, istiqamahkan dia dalam kebaikan. Amin. Pernah tak kita mendoakan orang yang dapat nikmat dengan doa kebaikan? Jarang. Padahal ketika kita mendoakan, murahkan rezekinya, berkahi rezekinya, jaga dia dari musibah, dalam hadis sahih turun malaikat-malaikat Allah lalu berkata, walaka mithluhu, kau sama dengan apa yang kau doakan. Pak Haji mudah-mudahan sehat. Amin. Turun malaikat Allah lalu berkata, walaka mithluhu, kau sama dengan apa yang engkau doakan. Engkau mendapatkan hal yang serupa doa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus dijauhkan dari sifat-sifat yang kotor sehingga tidak rusak amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa harus hati? Sebab hati adalah sentral dalam diri manusia. Ibu ketika bapak berangkat kerja ke kantor, berangkat ke masjid, berangkat ke kebun, apa yang ibu ucapkan? Hati-hati di jalannya Pak, hati-hati di jalannya sayang. Betul? Mana pernah ibu sebut kaki-kaki ya sayang, kepala-kepala ya sayang? Mana pernah? Kenapa harus hati? Sebab hati adalah sentral dalam diri manusia. Siapa yang bilang itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala fa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging. Iza salahat salahal jasadu kulluh. Baik segumpal daging itu baik perangainya. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau rusak segumpal daging itu rusak pula perangainya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Maka hati ini perlu untuk dijaga. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kawin lagi. Kalau kawin lagi, ngamuk anak bini.
Betul? Enggak, kata ibu. Hati ini perlu dijaga, hati ini perlu untuk ditata. Maka ketika seseorang bertakwa kepada Allah, dia tak akan berani mencuri 271 triliun. Kalau orang bertakwa kepada Allah, dia tidak akan berani merampas hak-hak saudaranya, karena dia tahu bahwa ketika dia merampas hak saudaranya, maka nanti pada hari kiamat dia akan menjadi orang yang rugi. Datang Nabi di hadapan sahabatnya, atadruna manil muflis, sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Maka kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut itu orang tak punya dirham dinar, tak ada duitnya. Maka Nabi menegaskan, innal muflisa min ummati, yang bangkrut dari golonganku, dari umatku, kata Nabi, man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin, orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa. Wa ya'ti qad syatama hadza, datang orang yang pernah dia syatam, syatam itu caci. Wa qazafa hadza, datang orang yang pernah dia tuduh dengan tuduhan tak berdasar, fitnah. Wa akala mala hadza, datang orang yang pernah dia makan haknya walaupun sejengkal tanah. Makan bakwan 3 bayar 1. Ini juga akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa daraba hadza, datang orang yang pernah dia pukul. Wa safaka dama hadza, datang orang yang pernah dia tumpahkan darahnya. Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, diambil pahala-pahala yang dia laporkan di hadapan Allah, diberikan kepada orang yang dia caci, dia fitnah, dia makan hartanya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaih, ketika semua pahalanya sudah habis, ukhiza min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar, diambil dosa-dosa orang yang dia zalimi, diberikan kepada orang yang menzalimi tadi, mencaci, mengambil hak-haknya. Faturihat finnar, dicampakkan dia ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya adalah kalau kita sudah baik hubungan dengan Allah, maka hubungan dengan sesama pun harus baik. Duribat alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kalian hidup terhina kecuali kalian berpegang teguh terhadap tali kepada Allah dan tali kepada sesama. Kalau kita ada salah di hadapan Allah, minta ampun. Kalau itu dosa kecil, istighfar. Istighfar menggugurkan dosa-dosa kecil. Orang yang dijamin surga, dijamin ampunan oleh Allah, istighfarnya sehari semalam. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Demi Allah, tidaklah aku istighfar sehari semalam, kata Rasulullah, kecuali lebih dari 70 kali. Mestinya kita yang belum dapat jaminan ampun, istighfar kita lebih banyak daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah dijaminkan surga, dijaminkan ampun oleh Allah, tapi ibadahnya nomor 1. Kata Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan tanya berapa panjang salat Nabi, berapa hebat kualitas salat Nabi. Bahkan disebutkan oleh Aisyah, kalau Nabi salat malam hatta tatafattara qadamahu, sampai kaki beliau bengkak. Kita salat kita bengkak juga, tapi karena asam urat. Bengkaknya Nabi karena beliau lama melaksanakan salat, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada senior kami di Al-Azhar Mesir, beliau mencoba salat malam tarawih itu yang 1 malam 8 juz. Biasanya di Mesir rata-rata 1 malam 1 juz. Lalu ketika dia salat yang 1 malam 8 juz, dia melihat di depannya ada orang yang sudah tua renta tapi tahan berdiri berlama-lama. Setelah selesai salat sekitar jam 1, ditanyalah,
bagaimana lish anta waqif tul zaman quwwah, bagaimana engkau bisa berdiri berlama-lama dengan penuh kekuatan sampai selesai salat? Maka dijawab oleh beliau, anta waqif bil quwwah, ana waqif bil iman. Wahai anakku, kata beliau, engkau berdiri dengan tenaga sedangkan aku berdiri dengan iman. Bagaimana mungkin kau kuat? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh suri tauladan bagi kita semua. Ketika seseorang punya kesalahan kepada sesama, maka mesti harus diselesaikan kepada orang yang bersangkutan. Kalau dia berkaitan mengenai hak-hak yang pernah diambil, dikembalikan. Kalau orang yang sudah pernah kita ambil haknya sudah tak ada lagi, bersedekah pahalanya untuk orang yang pernah kita ambil haknya. Kalau ada kesalahan kepada sesama, maka minta maaf. Tak ada dalil yang menyuruh kita minta maaf. Yang ada dalil itu keutamaan memaafkan. Karena minta maaf mudah, memaafkan itu yang sulit. Tapi ada satu dalil sebenarnya yang menunjukkan Nabi pernah meminta maaf. Mana dalilnya? Nabi berdiri di atas mimbar. Dari atas mimbar Nabi katakan di hadapan para sahabatnya, kata Nabi, man kuntu jalatu lahu zahran fahadha zahri falyastaqid. Kata Nabi, wahai sahabat-sahabatku, dulu yang pernah aku cambuk pundaknya dengan tanganku, sekarang ini pundakku, maka balaslah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat diam, sahabat tak bergeming, sahabat menangis karena tahu bahwa Nabi mengucapkan demikian itu isyarat bahwa manusia yang telah memberikan tunjuk ajar kepada mereka, yang telah pasang badan melindungi mereka, yang manusia yang punya predikat akhlak terbaik itu sebentar lagi akan meninggalkan kita. Maka sahabat menangis, bersedih ketika akan kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma ma lam yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim ketika dia berjumpa lalu dia berjabat tangan kecuali akan diampunkan dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita beragama tidak berdasarkan perasaan, kita beragama tidak berdasarkan ego dan gengsi, kita beragama berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya kita ingin selamat di dunia maupun selamat di akhirat nanti. Silah tali rahim, kasih sayang. Ada salah satu nama-nama baik Allah itu yang dianugerahkan kepada ibu, namanya rahim, yang sampai hari kiamat sehebat apapun teknologi tak akan bisa menciptakan rahim. Maka sampai hari kiamat pun Lucinta Luna itu tak akan pernah hamil. Apa sebab? Tahu Lucinta Luna Pak? Tak tahu ya? Lucinta Luna mukhannas, mirip dengan perempuan. Kenapa tak bisa hamil? Karena tak ada satupun teknologi yang bisa membuat rahim. Sebab itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga tali silaturahim. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Yang ingin diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, sambung tali silaturahim. Kenapa orang yang menyambung tali silaturahim itu luas rezekinya? Karena kalau seandainya dia banyak kawan, banyak orang ngasih hadiah. Tahadu tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, kata Nabi, maka kalian saling mencintai karena Allah. Kalau saling memberikan hadiah, kalau punya banyak kawan, diundang orang datang pada acara kita, banyak orang datang. Kalau kita naik ke rumah tetangga, banyak yang bisa kita makan. Makan pulut panggang, makan bubur kacang, makan salalawak.
Kalau banyak kawan, maka murah rezeki kita. Orang yang menyambung tali silaturahim itu panjang usianya, sebab ketika dia banyak kawan, banyak saudaranya, banyak yang doakan kesehatan. Kalau dia sakit, datang orang menjenguk, mendoakan sehat. Tulis di Facebook, aku sakit, doakan sembuh. Amin, 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 amin. 40 yang mengatakan amin, doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya orang di majelis ta'lim dimusuhi, tetangga dimusuhi, orang di kantor dimusuhi, semua orang dimusuhi, ada tak orang yang mendoakan panjang umur? Tak ada. Yang orang doakan cepat, itu kata ibu, doakan cepat mati. Hati-hati dengan doa orang-orang yang terzalimi. Ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian kepada doa orang yang terzalimi. Fa inna laysa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tak ada perantara antara doanya dengan Allah. Doanya diijabah oleh Allah. Tak boleh mendoakan orang dengan doa yang buruk. Tak boleh dalam Islam. Tapi ada pengecualian di dalam Al-Quran. Kata Allah, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulima. Allah tak suka perkataan buruk keluar dari lisan orang yang beriman, kecuali dari orang-orang yang terzalimi. Jadi ada tak orang yang mendoakan doa dengan doa yang buruk, boleh atau tidak? Boleh bagi orang yang terzalimi. Nabi ketika mengirim sahabat-sahabatnya berdakwah di suatu kampung, sahabat-sahabat itu dibunuh di perjalanan. Maka Nabi SAW berdoa selama 1 bulan, doa kunut yang disertai dengan doa laknat. Allahumma al'an Bani Ri'lan wa Zakwan wa Usayyah. Ya Allah, laknatlah Bani Ri'lan, Bani Zakwan, Bani Usayyah, karena mereka telah membunuh sahabat-sahabatku, kata Nabi SAW. Kata Anas bin Malik, sahabat yang paling muda, summa tarakahu, lalu Nabi meninggalkannya. Nya di sini yang menjadi perdebatan para ulama. Apa yang ditinggalkan Nabi? Menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, yang ditinggalkan Nabi SAW adalah doa kunutnya, sehingga Nabi sampai hari kiamat tak berkunut lagi setelah 1 bulan. Sedangkan menurut mazhab kita Syafi'i dan menurut mazhab Maliki, yang ditinggalkan Nabi doa laknatnya, Nabi tetap berkunut sampai beliau wafat. Sehingga itulah yang menjadi perdebatan para ulama. Mereka berijtihad berdasarkan dalil. Tapi sekarang orang tak lagi berdebat mengenai hukum kunut, sunnah atau wajib, sunnah atau tak sunnah, karena sudah banyak yang tidak salat subuh. Jadi tak perlu lagi diperdebatkan. Banyak orang tak salat subuh. Salat subuh jam 9. Bukan salat subuh nih, salat subha. Subuh di waktu duha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat seseorang mulia. Itulah yang akan mengantarkan orang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa husnul khuluqi, yang paling banyak memasukkan umat Nabi ini ke dalam surga adalah akhlak yang mulia. Tungka'ul mar'atu li arba'in, perempuan dinikahi karena 4. Limaliha, karena hartanya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali hasabiha, karena keturunannya, wali diniha, karena agamanya. Fazfar bidzatid din taribat yadak, utamakan agamanya, kalian akan menjadi orang yang paling beruntung. Agama yang dimaksud di sini, apakah orang yang perempuan yang paham hadis, paham tafsir, paham balaghah, paham usul fiqh? Maka ditanyakan kepada Rasulullah SAW 3 kali ditanyakan, "Mad-din ya Rasulullah?" Apa itu agama wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Ad-dinu husnul khuluqi." Agama itu adalah akhlak yang baik. Mad-din ya Rasulullah, apa itu agama wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, ad-dinu husnul khuluqi. Agama adalah akhlak yang baik. Jadi yang dimaksud orang perempuan yang paham agama itu adalah perempuan yang berakhlak.
Jadi akhlak itu adalah mahkota seseorang yang paling mulia. Innamal umamu al akhlaqu ma baqiyat fa inhum za'abat akhlaquhum zahabu. Bahwa kalau seandainya suatu kaum, ini rahasia kesuksesan, kejayaan suatu kaum, kata Syauqi, salah satu pensyair terkenal di dunia, sesungguhnya yang paling banyak membuat orang-orang itu sukses itu adalah ketika suatu kaum masih ada akhlak di tengah-tengah mereka. Fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Kalau akhlak sudah hilang dari mereka, maka hilang pula kemuliaan mereka, hilang pula kejayaan mereka. Maka yang paling penting itu adalah akhlak, karena akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Banyak orang berilmu tapi dia tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia, maka orang tak akan memuliakannya. Dan banyak orang yang tidak punya ilmu, biasa saja, tapi dia punya akhlak yang mulia, maka dia mendapatkan kemuliaan di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa menjadi tujuan utama diutusnya Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dua inilah yang paling banyak mengantarkan kita ke dalam surganya Allah, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hampir saja meninggalkan Ramadan akan pergi dari kita, tapi nilai-nilai ketakwaan itu harus kita bawa keluar dari bulan suci Ramadan. Bukti bahwa kita sudah sukses menjalani pendidikan di bulan Ramadan. Kemudian begitu pula dengan akhlakul karimah. Orang yang berakhlak tentu dia akan menjadi orang yang jujur, orang yang berkata baik, orang yang senantiasa beradab, orang yang senantiasa menolong satu sama lain. Karena kata Nabi, al-birru husnul khuluqi, hadis sahih, semua kebaikan-kebaikan itu pada hakikatnya itu adalah akhlak. Al-birru husnul khuluqi, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Demikian ceramah singkat kita pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Sudah sampai Pak? Selesai? Belum berbunyi? Sudah. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau belum berbunyi kita tanya jawab. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menanti hari nan fitrah. Perbaiki hubungan di hadapan Allah, selesaikan hubungan kepada sesama, perbaiki hubungan kepada sesama, supaya kita benar-benar kembali dalam kondisi fitrah seperti anak yang baru lahir dari rahim ibundanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.